Ini yang terjadi jika kamu tinggal di Jakarta untuk pertama kali. Meanwhile, ini orang-orang kagak tahu lampu merah apa ya? Ya Allah ya Rabbi, ya salam, lampu merah semuanya warga Jakarta. Ya Allah, ya Allah ya. Monyong, Pak jangan mendadak dong, gue kagetan, sumpah, aduh. meanwhile, Ini mau kemana lagi? Ya Allah, mau kemana itu? Lampu merah, ya Allah. Duh, ya hilang, bertabrakan, la ilaha illallah. Weh, diputangin nah, dapting mumprai. Mau kemana lu? Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Mbak, spion mbak, baru sen. Sen dulu mbak, baru spion. Ya kan? Oh, dibilangin mbak, ya ampun. Jangan langsung tackle lagi mbak, ya kan? Biasa adik mbak ya, aduh. Emang bibit-bibit ibu negara ya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hai Cin, balik lagi di Bloris tentunya. Jangan lupa ya klik like dan subscribe-nya dulu sebelum nonton. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung atau menyakiti kalian di konten ini cuma untuk bercanda. Just for fun aja ya guys. Selamat menikmati konten Bloris kita tiga. Langsung ke scene berikutnya. Bingung cari tempat modifikasi atau part variasi di motor kalian? Kalian bisa langsung cek Instagramnya Extreme Motorsport ya. Buat kawan tinggal di Jakarta, Uruya, Tangerang Tengah, atau Ciledug, pengen cari tempat detailing atau coating, kalian bisa langsung cek di Instagram Pancagerek ya. Ingin memaksimalkan power dan torsi, mengurangi hambatan listrik, meningkatkan akselerasi, atau yang lain guys. Nih, coba deh pakai Maxwire. Penasaran? Cek link deskripsi ya. Buat kawan yang mencari helm NCS, bingung di mana? Mending langsung cek Instagram Sarang Helm. Cari tank pad ataupun hand grip, bingung pakai merek apa? Mending pakai HYD saja guys. Link Tokopedia-nya di deskripsi ya guys. Suka detailing motor sendiri, bingung cari bahannya di mana? Kalian pakai bahan Artupar aja guys. Link Tokopedia-nya di deskripsi ya guys. Hey guys, welcome back again with Bloris. Kita tinggal YouTuber yang hampir terkenal. Gila. Oke, kita riding lagi guys. Let's go check it out and move on. Gila. Oke, seperti biasa kita riding dulu di sore hari di Jakarta ya, mumpung lagi pada WFH ya, nggak terlalu begitu macet walaupun ini sebenarnya rame banget ya. Mungkin bagi kawan-kawan ya ini menyebutnya macet ya, tapi menurut Bro Rizky ini masih bisa jalan, berarti belum macet bagi Bro Rizky di Jakarta guys. Dan jangan perlu untuk ingetin kalian semua yang mungkin yang sekarang mencari tank pada teman Hengri, kalau misalnya cek di HYD tentunya. Oh gila, balapan gila. Dan buat kawan-kawan yang mau cari jet X1 bareng seperti Bro Rizky, ya kan, seperti ini tentunya. Tuh kan gila, ganteng tentunya guys ya, gimana? Langsung ke sana helm tentunya guys ya. Gila. Ada motor kesukaan gua guys, supang ini. Wah, ini motor kesukaan gua, Mac. Gila ya Allah, keren banget, Pak. SCSR. Gila knalpotnya anjir. Aduh, ganteng banget motor lu, Bro. Sumpah ya kan, duh. Ya buat kawan, ini WFH ya, sekali lagi gue ulangin karena di Jakarta sekarang lagi, pada saat gue ngevlog nih, kasus-kasusnya lagi tinggi nih ya kan. Iya biasalah. Aduh, gimana ini guys ya, ya Allah, apa banget nih gue. Kemarin seminggu gue izin ya, nggak upload konten dulu ya, karena ada yang harus dilakukan guys ya kan, sebagai seorang lelaki ya. Ngapain kira-kira ya kan, ya biasalah ya, doain aja semoga lancar ya guys ya. Gue belum bisa ngebut sekarang karena gue nggak mau terlalu expose dulu ya. Ya semoga gue minta doanya aja lah dari kalian, dilancarin gitu aja guys ya. Nanti kalau ada momennya udah bisa diekspos, Bro Rizky expose ya. Sekarang masih belum bisa Bro Rizky expose ya guys ya. Ya pokoknya doainnya aja lah ya. Gue mau butuh doa dari Bro Pade ya. Aduh. Ya sekaligus ya mungkin sekarang gue mau bilang perpisahan ya buat kawan-kawan semua. Kok perpisahan gitu. Gue mau buat perpisahan sama kalian semua ya. Sekali lagi ya, gue nggak bisa menyebut apa itu, tapi ya sepertinya episode kejombloan ini akan berakhir. Aji gila Jikondi ya kan, ampun akhirnya ya. Tapi nanti dulu ya, Blosking belum bisa expose terlebih dalam ya guys ya.
karena gua mau izin dulu sama lu pada semua ya. Blue Rizky mau pamit lu kok pamit ya kan. Terima kasih yang udah mau nemenin kejombloan Blue Rizky dari 2016 ya. Buat lu pada yang jomblo-jomblo, semangat cari pasangan ya kan, jangan nyerah lu pada ya. Bahas itu nanti aja ya. Kalau udah saat momennya gue bakal bicara ke kalian semua ya guys ya. Pokoknya gue minta doanya aja lah, semoga dilancarin ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah buat teman-teman sekali kita langsung Extreme Motorsport ya guys ya. Udah lama gue gak main ke Extreme ya kan. Aduh, alias gue lagi pengen benerin winglet gue ini Mac ya kan. Winglet gue masa kalau kebut copot Mac. Ngeselin banget sih, hah? Winglet gue ini kalau kebut lepas pak, ya kan, ngeselin. Tapi kok mendung, ya. Permasalahan ini mendung gitu loh. Ya ampun, ngeselin banget. Oke, selagi gue di jalanan, gue mau ngasih tahu kalian semua, ini jangan di skip ya videonya, karena gue kemarin baru ganti oli di One Tree cuy, dan juga gue mau ngasih tahu kalian kalau gue pakai busi yang recommended buat motor kalian. Nah, kalian tonton dulu ya vlog ini. Oke guys, sekarang kita lagi ada di One Tree Motorshop yang terbaru cuy. Susah pakai masker. Nah, ini yang terbarunya guys ya. Gede banget ya, dan ini adalah salah satu bengkel yang mungkin pertama kali Blue Rizky lihatnya segede ini guys ya. Dan di dalamnya itu cuy, ya kan, aji gila aji konde ya kan, kayak mall ya kan. Bengkel yang biasanya cuma ya mungkin servis ganti oli ya, di lantai 2 ya guys ya, itu kayak mall. Penasaran? Nah, kita langsung masuk aja. Nah, di sinilah Blue Rizky mau ganti olinya si Emon pakai si Tech Ester Prime dan ganti businya Breeze ya guys ya. Loh, penasaran? Apain aja? Langsung cekidot aja ke dalam ya. Nah, karena ini masih banyak banget perbaikan dan ini masih baru banget dan ini belum grand opening ya. Jadi ya Blue Rizky termasuk bersyukur lah bisa main duluan ke One Tree nih. Waduh, aja gila Jukondi. Nah, ada yang belanja cuy. Mantap Pak. Jos gandos. Gila Jigel Konde. Nah, jadi kalau kalian datang ke One Tree, kalian akan disuguhkan langsung bengkelnya ya. Tuh. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can never. Terus di sini ada R1 cuy, R1 kuning, anniversary ke-60. Lihat ya, dari segi lampunya cuy, jos gandos benar, wajahnya tuh kayak menantang gitu. Wajah, jujur ya untuk yang terbaru gue kurang suka, dan gue suka eranya yang wajahnya kayak alien ini. Dan gue suka banget sama sirip hiunya dari sini cuy. Nih, ganteng banget ya. Ya, wajahnya itu kayak sipit menantang gitu. Ada CBR 600, ada ZX 6R. Gokil ya. Ada CBR 600 juga nih. Warnanya putih cuy. Nah, sekarang agenda kita ganti busi sama ganti oli ya, si Emon. Ini motor Kohari juga udah datang. Jadi kita langsung ke penggantian olinya aja. Oke guys, di belakang gua udah bisa dilihat kita bakal ganti oli si TX di Emon cuy. Ini lagi proses pergantian oli. Jadi kalau misalkan mau G600cc itu 3 liter ya. Jadi dibutuhkan 3 botol oil. Nah, sama satu lagi filter oli cuy. Cuma karena ini kemarin kita sudah ganti filter oli, jadi bulan ini nggak usah. Tapi bulan besok itu harus ganti filter olinya lagi. Jadi setiap pergantian 2 kali atau 1 kali ya. 1 kali ya? 2 kali ya? Saya nggak tahu, bingung. Terus gue juga mau ganti si businya Emon pakai Breeze ya. Jadi kita pakai Emon, kayak mana rasanya ya? Jos gandos ini. Jadi ini untuk olinya Emon. Gue udah pakai ini sekitar 3 bulan ya coy. Dan ini cocok banget di Emon. Kenapa? Karena gue suka banget sama teknologi gearsynth-nya. Jadi pada saat kan Jakarta ini kan sering macet ya. Jadi pada saat di kondisi macet-macet, suhunya Pak, ya kan? Suhu motor ini normal Pak. Yang biasanya cuma 120 derajat Celcius, ini mentok di 116 sama 115. Karena kita udah ganti oli, kita cek ke businya ya. Kita bakal ganti businya Breeze ya. Nih, dibongkar semua guys. Aji gila aja konde. Kak busi ini ribet ya ternyata ya Pak ya.
harus bongkar semua kayaknya. Nah guys, busi itu merupakan komponen terpenting yang ada di motor. Makanya kalau gue ganti busi, gue nggak mau pakai brand yang aneh-aneh. Nah kali ini gue pakai busi Breeze ya. Ini merupakan salah satu produsen busi yang menggunakan teknologi kaca keramik cuy sebagai materialnya ya. Terus juga ini diklaim bisa menjadi bahan yang paling tepat untuk digunakan pada motor kita guys. Aji gila cikonde ya. Nah Breeze ini punya performa tinggi dan juga diklaim bisa untuk harian ataupun balapan. Nah karena busi Breeze ini menggunakan sumbu anti elektrodat dengan tembaga khusus, makanya busi ini bisa ngebuat performa motor kita menjadi lebih maksimal cuy. Nah makanya karena ini komponen terpenting di motor, gua nggak mau aneh-aneh deh, dan gua selalu mempercayakan produk Breeze sebagai busi di motor andalan gua cuy. Ini yang terjadi jika kamu tinggal di Jakarta untuk pertama kali. Meanwhile, Ini orang-orang kagak tahu lampu merah apa ya? Ya Allah ya Rabbi, ya salam lampu merah semuanya warga Jakarta. Ya Allah, ya Allah ya. Monyong, Pak jangan mendadak dong, gua kagetan, sumpah, aduh. meanwhile, Ini mau kemana lagi? Ya Allah, mau kemana itu? Lampu merah, ya Allah. Hilang bertabrakan. La ilaha illallah. Weh, diputangin nah. Dapti mumprai. Mau kemana lu? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak, spion mbak, baru sen. Sen dulu mbak, baru spion. Ya kan? Oh, dibilangin mbak. Ya ampun. Jangan langsung tackle lagi mbak. Ya kan? Biasa adik mbak ya. Aduh. Emang bibit-bibit ibu negara ya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Duh, ya ampun, anteng banget ya ngeliatin orang pacaran ya. Kapan bisa pelukan kayak gini ya? Duh, ya ampun, gue jadi pengen dipeluk, Mac. Gue jadi kangen Bunda Emon, Mac. Kapan nih gue bisa kayak gini ya? Aduh, ya ampun, gue pengen dipeluk, Mac. Pengen dipeluk, Mac. Kok gue gak ada pelukan ya? Mana Bunda Emon ini peluk gue ini, aduh. Aduh, gue pengen dipeluk. Oh, peluk motor aja dah. Udah peluk motor aja dah. Buset dah tuh Mio anjir. Jigil lagi konde. Wih mantep nih. Kapan lagi kita balapan sama Matic nih? Gas gandol. Udah beat nih Om Mio. Gila. Ini emang Mio gini pak, mesinnya pak, karakternya pak. Gue baru tau pak. Ini kayak Mio 2 tak pak. Mas. Gila. Keren motor lu ngap. Gila jigil konde. Gimana caranya bisa ngasep gitu ya? Seru juga gitu kalau ngegas ngop gitu kayak ngasepin orang-orang di belakang gitu ya. Ayo Bro. Sama-sama R15 ya kan, harus klakson dong, ya kan? Kapan lagi ya kan? YouTuber pakai moke, ya kan? Tadi Pak aku digeber-ceber Pak. Dia yang salah, dia yang galak Pak. Wah, ajib dah. Keselin banget. Ada mic-nya itu. Mic. Udah gue udah nonton emang dari Mas Yudi kan. Iya gue tonton ribet bener. Akhirnya ketemu. Halo Om. Ya. Nah, kalau habis riding, seperti biasa, gue tuh punya namanya masalah rambut ya cuy. Nah, biasanya rambut gue tuh kalau habis riding itu kusem banget ya, alias keras dan kaku. Tapi kali ini gue mau ngasih tips rekomendasi untuk kalian semua yang punya masalah rambut sama seperti Blo Rizky, punya rambut yang mungkin susah banget diatur ya guys. Kali ini gue bakal kasih tips gimana caranya merawat rambut ala Blo Rizky tentunya. Dan kali ini Scarlett Whitening ngeluarin produk terbaru cuy, yaitu produk tada. Nah, ini dia. Nah, kita lihat aja ya, apa ya kira-kira isinya guys ya. Produk terbarunya Scarlett Whitening. Nah, ini dia produknya guys ya, shampoo dan conditioner. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini gue bakal kasih tahu kalian apa sih manfaat dan kandungannya. Scarlett Whitening itu lagi ngeluarin produk terbaru cuy, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Nah, varian produk ini itu punya wangi yang berbeda-beda. Kalau Jordanian Sea Salt Shampoo itu wanginya magnolia. Kalau yang Jordanian Sea Salt Conditioner itu wanginya Evening Primrose, yaitu bunga sedap malam. Kandungan sea salt sendiri itu untuk menyerap minyak berlebih pada kulit kepala,
membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, dan membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap lebih baik cuy. Nah kalau manfaatnya sendiri itu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, terus membuat rambut lebih berkilau. Untuk penggunaannya sendiri itu seperti kita pakai sampo pada umumnya cuy. Untuk penggunaannya sendiri, kalau yang sea salt sampo itu kalian bisa usapkan di kulit kepala atau akar rambut ya. Terus pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, terus juga bilas hingga bersih. Berbeda dengan Jordanian Sea Salt Conditioner ya, yang cukup kalian usapkan di batang rambut aja. Kemudian ratakan saja di ujung rambut, tapi tolong hindari pemakaian di akar rambut atau kulit ya. Terus diamkan selama berapa menit cuy. Kalau sudah dirasa cukup, kalian bilas hingga bersih. Nah ini harga per itemnya 75.000 dan juga udah terregistrasi BPOM. Nah buat kawan-kawan yang tertarik, kalian bisa langsung cekidot di link Shopee yang ada di bawah, atau kalian bisa langsung follow Instagramnya Scarlet Whitening ya guys ya. Semua link lengkap di deskripsi YouTube gua, langsung cekidot aja. Produk dari Scarlet Whitening ini disarankan untuk usia di atas 13 tahun dan ini juga aman banget untuk ibu yang hamil ataupun menyusui. So gitu aja tips perawatan rambut ala Blue Rizky, semoga bermanfaat bagi kalian yang punya masalah yang sama seperti Blue Rizky di rambut tentunya. Cobain deh produknya Scarlet Whitening, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan Conditioner.